Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat, jamaah majelis zikir, sholawat dan ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang insya Allah dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama berzikir, mengingat Allah, bersalawat, mengagungkan Rasulullah, dan kita akan juga membaca sedikit bagian daripada kemuliaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kita kada berpanjang lebar tentang kemuliaan Khadijah Al-Kubra karena kita hampir setiap bulan membaca manaqib beliau, dan sebahagian dari manaqib beliau pun sudah kita baca dari syair yang berbentuk nazam atau qasidah tadi. Namun di sini ulun cuma mengulang-ulang apa yang sering ulun sampaikan kepada jemaah sekalian, bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, beliau itu diberi Allah anugerah kemuliaan yang tidak diberi kepada para kekasih-kekasihnya selain daripada Khadijah radhiyallahu anha. Artinya ada beberapa karamah kemuliaan yang hanya Allah berikan kepada Khadijah, tidak kepada wali-wali baik lakian ataupun perempuan selain Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama, bahwa orang yang cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha itu orang mendapatkan kecintaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dengan tegas Nabi mengatakan, Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah, sesungguhnya aku cinta kepada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Ya, jadi ini ungkapan dari Nabi. Karena begitu besarnya kecintaan Nabi kepada Khadijah, sampai-sampai orang yang cinta kepada Khadijah pun dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli batin bahkan mereka mengatakan bahwa kita tidak bisa cinta kepada Khadijah melainkan sebelum cinta Rasulullah kepada kita terlebih dahulu. Karena menurut mereka terlebih dahulu cinta Nabi kepada umatnya, baru cinta umat kepada Nabi. Seseorang kada akan bisa cinta kepada Nabi kecuali Nabi terlebih dahulu cinta kepada dia. Seseorang kada akan bisa rindu kepada Nabi sebelum Nabi yang rindu kepada dia. Maka apa tanda seseorang itu dicintai oleh baginda Nabi? Nah, di antara tandanya diletakkan kecintaan kepada orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka itu adalah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha.
Jadi kalau kita periksa ke hati kita, ternyata di hatinya ada cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha, maka syukurilah perasaan cinta itu. Itu pertanda Nabi mencintai kita. Dan apabila Nabi cinta kepada kita, berarti Allah cinta kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana agar bisa cinta kepada Khadijah? Kita kadang akan bisa cinta sebelum kita kenal dengan Khadijah radhiyallahu anha. Karena itu guru-guru kita selalu mengajak kepada kita untuk membaca manaqib Khadijah Al-Kubra. Ulun teringat waktu di Martapura itu, guru itu setiap bulan mengadakan manaqib. Kalau haulnya itu setahun sekali, haulnya 11 Ramadan. Tapi kalau pembacaan manaqib, beliau mengadakan setiap bulan. Dan itu nang kami tiru dari perbuatan Sidin. Bahkan kadang-kadang di saat Sidin itu bulan Maulid itu kan padat saruan Sidin, siang malam. Akhirnya apa? Kadang-kadang kami mengadakan manaqib itu jam 12 ke atas malam. Jadi sudahnya nyamanannya guring. Kadang-kadang kami dibangunakan, artinya ujar nantu ampun ayah bekiau baca manaqib. Kita mondok di asrama Ayahanda Guru Zarkasi Nasri waktu di Martapura itu. Nah, Sidin itu yang mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca manaqib Khadijah Al-Kubra setiap bulan. Nah, jadi satu, sampai tengah malam digawi aja. Mun kita hanya jam 10 tanang aja. Nah, kami ada jam 11, jam 12 ke atas. Jam 1 digaraki lagi. Macan nyamanannya guring digarak. Kemudian yang kedua, kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berkirim salam untuk Khadijah. Dan ini hadisnya sahih dalam kitab Al-Bukhari. Allah taala yang Maha Pencipta berkirim salam lawan Khadijah. Karamatnya luar biasa nenek. Ada lebihan baca manaqib wali si anu nang karamatnya Allah berkirim salam. Nang membawa salamnya Jibril, pimpinan malaikat. Nang menyampaikan salamnya Rasulullah, penghulu sekalian makhluk. Ayo, luar biasa kalulah karamat Khadijah nih. Karamat Khadijah luar biasa, sampai Allah berkirim salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemuliaan Khadijah itu dijamin surga. Langsung Allah yang menjamin. Bahkan Allah mau utus Jibril dalam Sahih Bukhari juga tuh. Disuruh Allah Ta'ala Jibril turun ke bumi menemui Rasulullah. Ada membawa wahyu Quran kada membawa ayat-ayat Al-Quran kada, menyampaikan bisyarah Allah. Ujar Allah, sampaikan wahai Jibril kepada kekasihku Muhammad agar dia menyampaikan kabar gembira untuk Khadijah bahwa aku telah menyiapkan istana dalam surga dari intan permata untuk Khadijah diam. Orangnya masih hidup. Sudah dapat kabar gembira, cagaran ahli surga langsung dari Allah. Amun nang lain, amun nang ada nang ini guru si anu menjamin surga aja. Gurunya aja kada ada kepastian ahli surga. Wah, nilai menjamin ahli surga. Seorang aja kada mesti lagi ahli surga. Amun Allah Ta'ala surga ampun Sidin. Sarah Sidin aja siapa kan yang dijamin Sidin. Namun para nabi dan rasul itu jelas ahli surga. Tapi ini orangnya bebinian aja, orangnya kada nabi kada rasul kada, tapi Allah langsung menjamin sebagai ahli surga. Kemudian lagi di antara kemuliaan Khadijah Al-Kubra lagi
bahwa zuriat Rasulullah terlahir dari rahim mulia Sidin sampai hari kiamat. Berapa ribu wali-wali kutub, berapa ribu pembesar-pembesar aulia dari zuriatnya Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa kalulah rahim yang mengandung darah dagingnya Rasulullah. Seluruh habaib syarifah yang ada sampai sekarang itu dari rahim Khadijah asalnya. Dengan perkawinan Rasulullah bersama Khadijah itu lahir Sayyidah Fatimah. Dari Fatimah lahir Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan melahirkan Sayyidina Hasan punya keturunan banyak pembesar-pembesar wali. Di antaranya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di antaranya Abdul Hasan Syadzili, di antaranya Syekh Ahmad At-Tijani, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Itu keturunan Khadijah melalui perantara Sayyidina Hasan. Dari Sayyidina Husain lahir wali-wali yang lebih banyak lagi masyhurnya. Di antaranya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, di antaranya Al-Imam Abdurrahman As-Segab, di antaranya Sayyidina Al-Imam Umar Muhdar, Al-Habib Abdullah Durusil Akbar, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Habib Ali bin Muhammad Habashi, dan habib-habib yang ada ini nah kebanyakan dari keturunan Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap wali-wali beramal beribadat tuh, setiap anak keturunan beramal beribadat pada Tuan yang di atas sudah dapat pahalanya, dapat kiriman pahala. Ini bila anak tuh beramal, keturunan tuh beramal, abah, kai, datu itu dapat pahalanya. Sebab adanya si orang yang beramal tadi karena ada kuitannya, karena ada datuk moyangnya. Contoh nang kayak masjid atau majlis taklim nih, karena ada nang mau usahakan, lalu tak bangun masjid, tak bangun asrama, tak bangun tempat belajar. Nah maka nang umpat mau usahakan itu walaupun kada banyak, nang sekadar 1.000 rupiah atau 2.000 atau berapa, dapat harus pahalanya. Dapat harus pahalanya tak? Kada mesti banyak. Itu nang diisyaratkan Nabi, man bana masjida kamabhasi thairin banallahu lahu baitan fil jannah atau kama qala. Siapa maulah masjid sekedar sarang burung, Allah ulahkan istana dalam surga. Sekedar sarang burung tu napa? 1.000 rupiah. Kawa orang nukar bata. Bata tu harganya 950 rupiah. Sebiji bata tapi ikhlas dapat istana dalam surga. Kada sarana madang banyak bewakaf nito. Ya Allah. Nah, jadi siapa yang mau usahakan, kada banyak sedikit dapat pahala. Sama keturunan-keturunan nih, kada apa artinya kada akan ada anak bila kada ada abah mama. Anak itu ada karena usaha abah mama. Ya Allah. Nah, maka apapun yang digawi anak dari kebaikan dapat pahala, walaupun kadang baca 2 arwah 2 haul. Jadi untung orang yang besi anak saleh salehah. Itu nang kita minta tadi, ya Allah berkat Khadijah beri zuriat salehah selamat dunia akhirah berkumpul dengan Rasulullah. Berkat Khadijah kita minta. Amun anak mau menggawi nang kada baik, anak menggawi nang kada baik,
Itu tergantung kuitannya. Di sini Allah Maha Adil nih. Bila kuitannya toh sudah mengarahkan anaknya untuk nang baik, dipadahi, disekolahkan ke pesantren, sudah ada kau seorang mendidik sekolahan anak ke pesantren, ibarat sekolah umum juga, tapi seorang mendidik mengarahkan kepada agama, membawa ke majelis taklim, mendatangkan guru untuk melajarinya mengaji, melajari hukum agama, sudah berusaha tatap anaknya kada baik, tatap anaknya suka melakukan yang kada baik, itu Allah nang memutus hubungan. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Kada ada nasab lagi, kada ada hubungan lagi. Sebagaimana Nabi Nuh punya anak bukan hanya ahli maksiat, bahkan kafir lagi, Kan'an. Kan'an itu putra Nabi Nuh yang kafir. Ketika Nabi Nuh di atas kapal banjir besar nih, tenggelaman kalau negeri-negeri nih, cuma tertinggal beberapa gunung-gunung lagi nang belum tenggelam, cuma cegaran tenggelam juga. Nabi Nuh nih melihat si Kan'an nang ini bakunyong hendak menuju ke arah gunung. Ujar Nabi Nuh artinya nih sebagai kuitan nih, tatap berasa sidin, ini anakku. Ya bunayyar kam ma'ana, ya bunayyar kam ma'ana. Wanada Nuh ibnah, mengiyau Nabi Nuh akan putranya. Nabi Nuh mengiyau akan anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana, hai anakku, berbuat lawan kami nah di kapal. Ujar si Kan'an apa? La asimal, ujar si Kan'an, sa'awi ilal jabal, sa'awi ilal jabal. Kada enggak ada lompat pian tatap ke arah si Kan'an nang ini. Ujar si Kan'an apa? Ulah enggak ada lompat pian, sa'awi ilal jabal, ulah hendak ke gunung sana belindong. Kada mungkin banjir sampai ke atas gunung sana. Ujar Kan'an, tatapnya keras. Akhirnya apa? Banjir itu akhir sampai juga puncak gunung, lalu akhirnya menelan Kan'an, mati tenggelam Kan'an. Lalu Nabi Nuh mengadu kepada Tuhan. Ujar Nabi Nuh, wahai Tuhan, artinya engkau berjanji menyelamatkan ulun dan ahli ulun, keluarga ulun, dan itu Kan'an anak ulun. Ujar Nabi Nuh. Lalu apa jawaban Tuhan? Innahu laisa min ahlik. Nah, ini di Quran jelas nih, innahu laisa min ahlik. Itu Kan'an bukan bagian daripada keluarga engkau. Jadi Tuhan yang memutus. Nah, jadi ini satu pelajaran. Kalau si anak itu berbuat maksiat, tapi kuitan sudah artinya berusaha mendidik dengan benar, maka Allah akan memutus hubungannya itu. Apa nang diperbuat si anak itu kada sampai lagi ke kuitan, daripada maksiatnya, daripada dosanya atau kekufurannya. Tapi kalau si ada pembiaran dari kuitan nih, bahkan model kayak mendukung anak maksiat, didukung, bahkan himong, gembira, tukarakan sepeda motor, sagan marak anak orang, himong lagi, nang kuitan lalakinya himong, anakku payu, nang kuitan bininya himong, anakku laris manis, nang maambili bisa sepeda motor, membutur, nang kuitannya sama pada himong. Itu dayuth. Apa nang digawe oleh anak nito mengalir dosanya sampai ke kuitan. Bila kuitannya mati, mengalir terus dosa itu dosa jariah nito, dosa jariah. Nang maksiat anak di permukaan bumi, di atas bumi, nang mendapat siksanya, azabnya kuitan nang dikubur. Kalau nang masih hidup kawat tubat, kau memperbaiki, tapi kalau sudah mati terlambat sudah, ada lagi. Nah, jadi itu diantara keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini termasuk orang yang diberi Allah keberkahan hidup
diberi Allah keberkahan pada keluarga, diberi Allah keberkahan pada harta, dan diberi Allah keberkahan pada keturunan. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan dengan kita membaca Manaqib Sidin, kita akan mendapatkan sebahagian daripada karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Barang aja artinya kada sesempurna Khadijah, barang aja asal ada, kita diberi Allah keberkahan harta, kita diberi Allah keberkahan pada keturunan, ya kalau diberi Allah keberkahan pada pasangan. Ada gampang-gampang pasangan Khadijah itu Rasulullah, pasangan Khadijah itu Rasulullah. Untung benar orang jadi pasangan hidup Rasulullah tuh. Mudah-mudahan ya juga kita diberi Allah keberkahan sebagaimana Allah berikan keberkahan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan dikatakan bahwa salah satu yang memancing agar kita diberi Allah keberkahan itu adalah mengamalkan surah Yasin. Mengamalkan surah Yasin. Nah, jadi siapa membaca surah Yasin pagi akan Allah berikan keberkahan seharian. Seharian penuh. Hari itu diberi Allah berkah. Jadi kalau berusaha berdagang berkah. Apapun yang dikerjakan insya Allah berkah, asal diamalkan. Mun kawa pagi sore, tapi seandainya kada kawa juga pagi barang sekali, misalnya anak mengamalkan Yasin sekali sehari, pilih pagi. Karena Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku pada waktu paginya. Jadi sebelum kita beraktivitas baca surah Yasin dahulu. Baca surah Yasin. Beisukan itu amun kawa 2 kali sehari, pagi lawan sore imbah maghrib. Bila kada kawa beisukan barang pilih beisukan, insya Allah akan merasakan keberkahan hidup. Kalau seorang penuntut ilmu mengamalkan Yasin, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Nah, sini ulun bacakan sanad ijazahnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kena ada bila hendak ada di kantor toh. Jadi tahu. Berkata Muhammad Saubari bin Haji Muhammad, ulun riwayatkan hadis membaca surah Yasin daripada guru Kiai Haji Muhammad Abrar Dahlan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Sampit. Sidin sudah meninggal. Beliau daripada guru Sidin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Beliau daripada Abbasidin Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dari Abbasidin Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Dari Syekh Shu'aib bin Ali Al-Bukali. Dari Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Qadir Al-Hasani. Daripada Syekh Ali bin Abdul Haq. Dari Syekh Uthman Al-Asnawi, daripada Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, dari Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Fattah Al-Mullawi, daripada Syekh Ahmad bin Muhammad, dari Syekh Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini, daripada Syekh Abdul Wahid bin Ibrahim Al-Husari, daripada Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ghamri, daripada Syekh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, daripada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Maqdisi, daripada Syekh Ali bin Ahmad Ad-Dimashqi, daripada Syekh Abdul Samad bin Muhammad Al-Ansari, daripada Syekh Zahir bin Tahir Ad-Dimashqi, daripada Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, daripada Syekh Abu Zakari bin Abi Ishaq, daripada Syekh Muhammad bin Ahmad bin Yusuf, daripada Syekh Muhammad bin Hatim Al-Iraqi, daripada Imam Syuja bin Walid, daripada Imam Ziyad bin Khaisamah, daripada Imam Muhammad bin Juhadah, daripada Imam Hasanul Basri. Imam Hasan Basri ini dikatakan beliau ini lagi halus disusui oleh Ummu Salamah bini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mamanya Hasan Basri ini susuruhan Ummi Salamah. Jadi ketika nangkuitan sibuk awur begawian menangis, Ummi Salamah bini Nabi nang menyusui. Ini keberkahannya. Lalu Imam Hasan Basri jadi ulama besar, wali besar, karena berkah
menyusul kepada bini Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummi Salamah. Imam Hasan Basri ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, man qara'a surata Yasin ibtigha wajhillah ghufiralah. Barang siapa membaca surah Yasin semata-mata menuntut ridha Allah, diampuni baginya dosa dan kesalahan. Wa fi haditsin akhar qala Nabi Yasin lima quri'alah. Ujar Nabi di hadis yang lain, surah Yasin untuk sesuatu yang dibaca dia karena sesuatu nang itu. Jadi kita bujur-bujur berniat ketika membaca surah Yasin tuh, nah apa niat? Hendak dapat ilmu nang manfaat, hendak dapat jodoh. Apalagi nang cara nang tadi luar biasa. Nang cara tadi itu sama membaca surah Yasin 41 kali. Sama membaca surah Yasin 41 kali. Nang harat itu tengah malam menggawi nang cara kita baca tadi, atau dikubah para wali, baca pian ziarah kakalampayan atau sekumpul, atau kadakawa kubah nang parak-parak tuh, nah nang keparak-parak di mana deh, atau ka subarang suka guru arwah guru Sifan ada aja nang parak-parak juga, atau di biara tuh ada kubah guru Tarmizi. Namun di zaman di rantau ada Datu Sanggul, Datu Suban, banyak. Menurut kita nih di sana Datu Kandang Haji, yalah. Asal yakin aja hati kita nih yakin. Nang kita ziarah ini wali Allah Ta'ala nang cagaran menjadi wasilah kita, penyampai hajat kita kepada Allah. Bacakan Yasin, lakas kabul. Asal yakin. Ada kubah Datuk Maringgih aja misalnya, mau yakin. Nah dengan ini sanad ulun ijazahkan membaca surah Yasin kepada hadirin hadirat barataan. Mudahan kau mengamalkan ya. Kemudian ini ijazah salawat kamilah atau salawat nariyah atau salawat taziyah. Jadi ngarannya tuh kamilah karena ada sebutan kamilah wasallim salaman tamma. Disebut salawat nariyah karena seperti api pun cepat membakar. Ada api menyala, surung kertas, lakas terbakar kertasnya itu. Nah sama juga salat kamilah ini bila kita amalkan seperti api, cepat hajat-hajat kita dikabulkan asal istiqamah. Kita mengamalkan sini nang 11 kali haji gitu. Memang ada nang 100, ada nang 4444. Tapi istiqamah sehari sekali aja. Sehari sekali gin 11 itu nah. 11 itu haji gitu. Mun handak nang saben waktu 11, zuhur 11, zuhur asar 11 harat lagi, tapi nang nyaman aja. Tapi istiqamah sehari sekali aja nah 11 kali aja. Kita alhamdulillah di Bugin ini mulai awal maulah nih itu sudah kita amalkan sehari 11 kali. Alhamdulillah asal kita ada niat aja, anak nang apakah ada aja jalannya, anak apakah ada aja. Nah, kita anak membangun di muka nang ini alhamdulillah ada aja jalannya. Berkata Muhammad Sobari bin Haji Muhammad mengijazahkan akan kami salawat kamilah dari oleh guru kami Tuan Guru Kiai Fahmi Zamzam almarhum juga sidini sudah, dari guru beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dari Abbasidin Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, dari Sayyid Ahmad Syarif, dari Sayyidi Muhammad Syarif Al-Mahdi, daripada Sayyid Muhammad As-Sanusi, daripada Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Hasani, dari Sayyidi Syekh Abdul Mawahib Abdul Wahab At-Tazi Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Ini nang menyebarkan salawat, mati disebut salawat taziyah, karena yang menyebarkan salawat ini nang memviralkan salawat ini adalah Sayyidi Abdul Mawahib Abdul Wahab At-Tazi Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan.
di mana beliau mendapatkan ini salawat dari Sayyidina Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir nang mengajarkan salawat kamilah nang ini kepada seorang wali besar, Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Mawahib Abdul Wahab At-Tazi Al-Hasani. Lalu beliau mengajar kepada murid-murid Sidin sampai kepada kita. Nah, ini masuk langkah ijazah ini. Pian nang berumur sekian adalah sanad ijazahnya mun ma'amalakan. Alhamdulillah sudah. Nah, alhamdulillah malam ini ulun bagiakan sanadnya. Jadi yakin apa yang kita amalkan ini bukan umpatan. Jadi jangan lagi didengari. Oh, salawat kamilah sasat, salawat kamilah syirik, salawat kamilah itu cegaran bukan neraka, bisa kafir. Salawat kamilah minta lawan Nabi. Masa Nabi Khidir kafir? Nabi Khidir syirik? Ayo, mengajarin Nabi Khidir kepada Abdul Wahab At-Tazi. Nah, sampai kepada kita. Nang memadahi sasat itu mana gurunya? Adalah bisi sanatnya, adalah bisi ilmunya. Oh, sekedar mengandalkan pemikiran seorang aja. Itu ranca orang-orang yang kayak itu tuh memaham seorang aja. Lalu memadahi orang sasat, memadahi orang salah. Dan amalkan aja insya Allah. Tabukti ini nih amalnya tabukti. Nyaman hidup ini. Rizquhu kal matar. Orang yang 11 kali hiji sehari nah. Rizquhu kal matar. Rezekinya nang kaya hujan. Nampak. Tar aja habis subuh kah, habis zuhur kah, habis asar kah. Kalau di bungin nih habis zuhur 11 kali kecuali hari Jumat dan hari Ahad. Itu bersubuhan. Nampak ini dibaca 11 kali sehari. Nah, dengan ini sanad ulun ijazahkan sholawat kamilah kepada sampian-sampian barataan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ulun mewakili daripada pengurus Pondok Pesantren Riyadhul Muhibbin mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang ikut berpartisipasi dalam perayaan, dalam pelaksanaan manakib pada malam hari ini. Ada yang memberi wadai nih, yang di hadapan kita nih wadainya nih. Ayo kamera sorot wadainya nyaman nah. Nah, kan banyak wadai mayo tangan 2000 diberi. Nah, ada juga wadai nang jadi kemudian ada yang membawa nasi. Ulun berharap mudah-mudahan itu sebagai bukti cinta pian lawan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan insyaallah bila kita nih cinta kepada Khadijah Al-Kubra itu tanda Rasulullah cinta lawan pian barataan. Karena ini Nabi sudah mengatakan tadi. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dalam manakib Khadijah Al-Kubra, mudah-mudahan karena Allah kumpulkan kita di surga bersama Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan suami tercinta Sidin, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nang hadir berataan pada malam hari ini dikabulkan Allah segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal gayat min jamil khairat bil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم بحق الفاتحة المعجمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتبدل علينا بكل خير وأن تعمل معاملتك بكل خير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغننا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمة وقاسم الأمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.